Saya ingat cerita Ustadz yang tadi sempat kalau ceramah ataupun diundang ke dalam pembicara begitu memperkenalkan Muslim ataupun Islam, terutama kita adalah di Indonesia adalah Muslim terbesar begitu ya Ustadz ya. Tapi tetap Ustadznya disangka orang Mesir kah, atau disangka orang Arab kah, disangka orang yang lain kah begitu kan? Ya. Apakah memang sesulit itu Ustadz untuk memperkenalkan Indonesia di luar sana? Dan sampai ini sejauh mana? Sudah dikenalkah? Sebenarnya tidak sulit ya. Tapi pertama, kita bangsa Indonesia dan tentunya pemerintah memerlukan membangun self-confidence, percaya diri. Bahwa kita ini mampu, kita ini bisa. Jadi jangan ada rasa minder. Nah ini kan mohon maaf terkadang pejabat-pejabat kita kalau keluar negeri itu kurang memiliki self-confidence. Ya. Saya masih ingat ada seorang pejabat tinggi dulu beberapa tahun yang lalu, ketika ke kota New York, itu merasa penting sekali untuk bertemu dengan Donald Trump yang ketika itu bukan apa-apa gitu. Belum menjadi kandidat, belum menjadi calon pun, sekedar untuk ketemu saja. Kenapa? Karena merasa bahwa dengan bertemu Donald Trump itu dia terangkat gitu loh. Ini kan perasaan minder sebenarnya. Padahal pejabat ini pejabat yang sangat tinggi di Indonesia. Akhirnya saya kritik waktu itu. Saya kritik dan terjadi kehebohan di media massa hampir lebih dari seminggu ketika itu. Nah, jadi sebenarnya diperlukan keagresifan saja. Ketika terjadi 9/11, saya memaksa diri untuk menjadi salah seorang imam yang tampil, ya, mewakili Islam. Dan memang saya salah satu dari 2 imam yang diundang untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak sekali acara-acara besar di kota New York ketika itu. Termasuk ketemu dengan Presiden Bush, kemudian bersama Presiden Bush ke Ground Zero, kemudian ketemu dengan wali kota, dan banyak sekali bersama dengan Michael Bloomberg sebagai wali kota New York ketika itu. Nah, kenapa orang Indonesia? Pertama, karena kita sendiri yang sadar akan tanggung jawab itu. Yang kedua, memang ada harapan orang lain bahwa Indonesia harus tampil mewakili Indonesia, Islam ini ya, yang diharapkan, Islam yang teduh, Islam yang ramah, Islam yang berkarakter gitu ya. Nah, jadi upaya-upaya kita untuk mengenalkan Indonesia ini memang sebenarnya memang tidak mudah, karena sesama Muslim saja, khususnya Timur Tengah, sejujurnya mereka selalu melihat Indonesia itu sebelah mata. Ya. Mereka melihat bahwa mereka ini bahagian dari penyakit yang mungkin perlu diobati di kalangan umat Islam. Masih ada rasisme itu. Rasis ya? Oke. Ada rasisme, dan harus mengatakan begitu. Hanya karena kita ini terkadang kurang mancung, maka imannya kurang. Jadi wajah kita ini wajah non-Arab, ya pasti imannya kurang. Nah, ini bagian dari penyakit di kalangan umat Islam sendiri itu. Maka ada rasa orang Arab terkadang memandang Indonesia itu sebelah mata. Kurang ilmunya, kurang Islamnya. Ya hanya mungkin karena kita nggak pakai jubah, nggak pakai sorban gitu, maka Islamnya kurang gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu kita lawan. Caranya apa? Caranya dengan menampilkan kemampuan ya, bahwa kita juga bisa. Maka kami di Amerika Serikat, kerap kali pakaian saya kalau pergi ke pertemuan-pertemuan seperti ini, nggak pakai songkok macamnya, untuk mengatakan kepada mereka bahwa kita punya identitas sendiri, kita punya ciri khas tersendiri, dan itu tidak mengurangi komitmen keislaman kita. Tapi intinya adalah masih memerlukan jalan panjang untuk mengenalkan Indonesia dan Muslim Indonesia ke depan. Tapi Ustadz, kalau kita berbicara mengenai masalah keislaman, begitu ya Ustadz ya, nanti saya tampilkan artikelnya. Saya sempat baca kemarin, meskipun kita ini adalah jumlah Muslim terbesar di dunia, begitu Ustadz, tapi ada artikel mengatakan bahwa hanya 50% warga negara Indonesia Muslim yang bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dengan tanggapan ataupun pandangan dari itu, Ustadz? Saya kira itu benar juga. Tapi jangan lupa, di negara-negara Arab itu, walaupun mereka berbahasa Arab, belum tentu juga bisa baca Al-Quran. Belum tentu juga bisa paham Al-Quran. Pertama, banyak di kampung-kampung Saudi Arabia itu penggembala-penggembala tinggal di perkemahan-perkemahan. Tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan membaca buku pun belum tentu bisa. Mereka buta huruf. Baru saja beberapa tahun terakhir ini Saudi sadar pentingnya ilmu itu. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya waktu saya di Saudi Arabia, ada polisi yang tidak bisa membaca. Jadi ketika diberikan SIM kita, SIM palsu pun, dia menganggap itu sudah SIM sah karena nggak membaca sebenarnya. Maka saya kira ini hal yang perlu kita tangani. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk memandang enteng orang, seolah-olah kurang Islamnya, ya hanya karena misalnya banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi kemudian dilihat bahwa Indonesia ini kurang Islamnya karena mungkin cara pakaiannya hanya batik saja, nggak pakai pakaian Arab dan sebagainya. Kan ini hal-hal seperti ini terjadi kok. Masih ada orang Islam yang menjudge ya, menghakimi orang itu dengan pakaiannya, dengan janggutnya, dengan sorbannya. Nah ini hal-hal yang terjadi dan kami rasakan di Amerika itu. Kadang orang memandang sebelah mata sebelum mendengarkan saya berceramah gitu, misalnya. Atau sebelum mendengar saya berbicara.
Nah setelah berbicara mereka sadar, oh ternyata orang Indonesia juga mampu ya, begitu. Nah oleh karenanya saya kira ini sesuatu yang harus kita lakukan. Maka saya mendorong khususnya generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi wakil-wakil Indonesia yang baik. Dan salah satu di antaranya itu adalah ilmu komunikasi. Yang sangat penting sekali, termasuk bahasa, ya bahasa asing misalnya. Kalau kita ingin tampil di dunia internasional, maka kita harus menguasai bahasa asing. Supaya kita bisa sejajar minimal dengan yang di luar sana yang sudah maju begitu Ustadz ya. Ustadz, kalau kita berbicara masalah Islam atau Muslim gitu ya, ini tidak berbeda jauh juga dengan ada kebudayaan-kebudayaan yang pasti berbeda. Budaya Arab, budaya Pakistan, dari pakaian pun juga berbeda begitu ya. Tapi saya tidak akan membahas itu, saya terkait ini masalah peran wanita nih sekarang Ustadz. Kebetulan nih beberapa waktu lalu juga di Indonesia juga baru saja memperingati Hari Kartini Ustadz. Kita berbicara mengenai masalah peran wanita di perkembangan Islam di dunia modern saat ini. Bagaimana menurut Ustadz pendapatnya? Bagi kita yang namanya kesetaraan gender, kesetaraan wanita laki, itu bukan sesuatu yang asing. Bahkan ketika Adam dan Hawa di dalam surga, itu sudah disuruh secara sejajar oleh Allah. Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika kami, kata Allah, mengatakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu, tinggallah kamu bersama istrimu dalam surga. Jadi Allah tidak mengatakan tinggallah kamu di surga dan ajak bersamamu istrimu. Artinya apa? Ungkapan ini menunjukkan ekualitas, kesetaraan. Lalu kemudian Allah mengatakan wa kula minha, makanlah kalian berdua semua yang ada di surga itu. Artinya apa? Ada hak yang sama, ya, laki dan perempuan. Ya. Kemudian wala taqraba hadhihi syajar. Keduamu jangan dekati pohon itu. Ada kesetaraan di depan hukum misalnya kan. Maka kita yang namanya setara itu bukan sesuatu yang baru, tidak perlu diajari oleh dunia barat. Kata emansipasi wanita itu kan tidak dilahirkan oleh dunia Islam. Kenapa harus ada gerakan emansipasi wanita? Karena wanita di Eropa ketika itu tidak punya freedom, tidak punya kebebasan. Tapi dalam sejarah Islam yang namanya wanita itu memiliki kemuliaan, memiliki kesetaraan dari zaman Nabi. Bayangkan abad ke-6 ini. Ini bukan di Amerika, bukan di Eropa, abad ke-6 di padang pasir Saudi Arabia. Rasulullah mengatakan, hormati ibumu 3 kali lebih daripada ayahmu sekali. Gitu. Kemudian surga, kunci surga ada di bawah telapak kaki ibu kan. Ini kan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa Rasulullah merubah cara pandang manusia secara revolusionari, secara revolusi, ya, dengan begitu cepat dan boleh memakai kata radikal. Kenapa? Karena orang Arab ketika itu nggak menghormati wanita, maka ingin dirubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi penghormatan kepada wanita dalam agama Islam kita itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing, dan sesungguhnya berani saya mengatakan bahwa kita bisa menantang siapa saja yang mengatakan bahwa ada diskriminasi gender dalam agama Islam. Saya sering kali menjadi pembicara di PBB dalam hal gender equalitas atau gender equality, kesetaraan gender, dan saya sampaikan apa adanya. Dan so far sampai saat ini belum ada pun yang bisa mengcounter argumen kita bahwa betapa dalam Islam itu kesetaraan sangat dihormati. Walaupun kita akui ada praktek-praktek yang terkadang atas nama Islam, tapi sesungguhnya lebih kepada kultur atau budaya. Ya seperti di Timur Tengah misalnya, ada masa-masa di mana wanita mengendarai mobil pun tidak boleh kan misalnya. Nah dari mana kalau di atas namakan Islam itu ada larangan? Gitu? Ada ayat kah? Ada hadis kah? Saya sering ditanya di Amerika, kenapa Islam melarang mengendarai mobil? Saya katakan dari mana Islam melarang? Oh itu Saudi Arabia melarang. Saya katakan barangkali yang dilarang oleh Nabi itu mengendarai onta, saya bilang naik onta karena sama Nabi nggak ada mobil. Jadi kalau melarang wanita mengendarai mobil atas nama Nabi Muhammad, hukumnya Islam, saya kira itu salah. Kenapa? Karena nggak ada hadis yang menyebutkan itu. Jadi hal-hal seperti ini yang terkadang disalahpahami ya. Ada mispractice, ya ada salah praktik yang dilakukan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia dan kemudian diatasnamakan Islam oleh non-Muslim, Islam yang kemudian dibelek.